Hai, welcome to Artocles. Waktu nerima file berikut ini saya kirain kasusnya dari India. Orangnya mirip dari sana semua, ternyata bukan. Kisah kali ini nunjukin bahwa kebucinan dan uang mampu bikin kita nekat berbuat apapun. Karena perut yang lapar tidak mengenal belas kasihan. Hari ini kita menuju ke kota Janakpur yang berada di Provinsi Madhya, negara Nepal. Dengan jumlah penduduknya pada tahun 2022 sebanyak lebih dari 200.000 jiwa. Saya kenalkan pada seorang wanita yatim piatu yang jago menjahit, bernama Nitya Virat dan memiliki keahlian juga dalam bidang desainer. Lahir tahun 92 yang dulunya besar di kota Itahari, lalu nekat bekerja pada industri pakaian di kota Janakpur. Tahun 2017 dirinya jatuh cinta pada seorang pemuda yang lebih tua 2 tahun bernama Bikram Kumarai yang merupakan sarjana teknik sipil dari kampus Kathmandu. Namun dia masih nganggur dan cari-cari kerja serta menjadi tanggungan orang tuanya. Beruntung bapak ibunya serba berkecukupan jadi masih bisa membiayai semua kebutuhan sang putra. Bikram merupakan anak tunggal dan kemudian berpacaran dengan Nitya sejak bulan Maret 2017. Ada rumor sebenarnya Bikram cuma memanfaatkan Nitya sebagai pelarian aja. Dulu dia pernah berhubungan dengan wanita lain yang juga anak teknik sipil dan sudah hampir nikah. Namun orang tua ceweknya nggak suka pada pemuda itu karena dianggap manja, malas cari kerja dan pengangguran. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau nggak bisa cari duit? Sementara ceweknya udah kerja dan kemudian pindah ke ibu kota Kathmandu. Dia tinggalkan Bikram begitu aja hingga pemuda tersebut patah hati. Namun menurut Nitya sendiri, Bikram cukup perhatian sama dia dan gak ada tanda-tanda, cuma memanfaatkan sebagai pelarian. Jemput ke tempat kerja, ngajak nongkrong di depan konter handphone dan ngejajanin es buah. Pokoknya baik banget. Makanya saat dilamar pada Desember 2017, mau juga wanita itu nerima meskipun tahu Bikram belum punya pekerjaan. Keduanya resmi jadi suami istri di saat Nitya usia 25 dan suaminya 27 tahun. Setelahnya mereka tinggal di rumah orang tua Bikram dan wanita tersebut bekerja sebagai tukang jahit pada sebuah konveksi kecil. Selama kurang lebih 1,5 tahun hubungan mereka sangat baik. Namun menjelang kelahiran anaknya di bulan Juni 2019, ternyata Nitya dan Bikram memutuskan untuk keluar dari rumah orang tuanya lalu menyewa tempat sendiri. Lelaki itu masih nganggur dan mamanya yang bantu sedikit keuangan. Bikram semakin stres karena emang untuk jurusan dia itu seperti sulit dapat pekerjaan. Harus berani ambil resiko keluar kota yang lebih besar supaya dapat job yang cocok dengan keahliannya. Beberapa kali diomongin ya sama Nitya, namun sang istri udah nunjukin muka cemberut sedih seandainya ditinggal jauh. Masalahnya kalau mau ikut pun susah, kan belum ada kerja, masih nyari-nyari. Bikram gak tega kalau ntar sang istri luntang-lantung tidur di emperan, biarlah dia di Janakpur aja. Terkhusus setelah kelahiran putri mereka, Nitya masih cuti dan keuangan semakin menipis, kayak udah tersudut. Mau sampai kapan coba minta-minta sama orang tua terus, ngobrol panjang, izin pada ayah ibu, nitipin anak istri. Akhirnya setelah tahun baru Januari 2020, Bikram nekat berangkat ke New Delhi, India atas ajakan seorang teman guna ikut training kerja di sana, ke luar negeri. Dan hal ini diikhlaskan oleh keluarga. Demi masa depan juga kan, Nitya pun merelakan. Dengan sedih Bikram memeluk putrinya yang masih usia 7 bulan, dan janji pas pulang nanti akan bawa duit sekarung. Baru 3 bulanan sang suami pergi dan kabarnya belum dapat pekerjaan, ternyata pandemi melanda. Gagal semua rencana untuk berkarir sebab banyak industri tidak beroperasi karena lockdown. Bahkan untuk balik ke negaranya sendiri di Nepal, Bikram kesusahan, seperti terperangkap karena mau pulang pun penerbangan ditutup. Sementara teman-temannya yang biasa bantu minjemin duit pun udah ikutan susah. Hanya keluh kesah disampaikan tiap kali nelpon, bahkan ngomongnya udah kelaparan. Cuma bisa nunggu belas kasihan temen yang mau bantu. Bapaknya beberapa kali masih transfer uang, tapi belakangan susah juga karena harus ngasih makan Nitya dan beliin susu bayinya. Wanita itu belum kerja lagi karena ngejagain anak dan konveksinya juga tutup akibat pandemi. Tiap hari selama hampir 7 bulanan, pasangan tersebut telepon-teleponan cuma bisa saling menangis. Bahkan sejak Agustus 2020, sama sekali putus hubungan, putus komunikasi, karena nomor Bikram sudah tidak aktif lagi. Nggak tahu apa nggak punya kuota atau nggak ada pulsa.
luar biasa sedih. Bahkan kabar duka pun datang saat ibu mertua Nitya terkena virus pandemi, lalu pergi untuk selamanya, sementara Bikram nggak tahu kabar tersebut sama sekali. Harga susu anak mahal, ini bikin Nitya keteteran. Mau minta dari ayah mertua pun udah nggak tega karena keuangan emang susah. Beberapa kali bahkan dimarahin saat minta duit. Hanya minjem dari tetangga, ngutang di warung, dan pinjaman rentenir yang diharapkan Nitya sambil menunggu keadaan pulih. Soalnya beberapa kali mau kerja pun nggak ada lowongan. Jadi buruh cuci ya seadanya aja. Suaminya belum bisa dihubungin. Kontrakan wajib dibayar, perut kudu diisi. Bahkan sedihnya sampai memasuki tahun 2021 saat keadaan mulai membaik namun belum pulih 100%, tetap aja Bikram gak ada kabar. Sampai di bulan Juni 2021, masih juga pemerintah menjalankan social distancing, penggunaan masker dan juga pembatasan kegiatan. Hingga penerbangan udah mulai dibuka pun, gak pulang-pulang juga suaminya. Total 1,5 tahun Bikram pergi merantau. Setahun terakhir udah gak ada kabar lagi. Hanya nangis dan nangis yang bisa dilakukan oleh Nitya. Sementara utangnya udah numpuk di mana-mana dan tiap hari jadi bahan cacian para penagih. Mau bilang apa? Gak ada pilihan. Sampai Juli 2021, ada tetangga jauh yang mendatangi rumahnya bernama Umari usia 27 menawari untuk ikutan kerja sama dia. Ya agak berdosa sih, tapi lumayan penghasilannya. Umari juga merupakan seorang janda anak satu yang ditinggal suaminya setahun lalu karena nikah dengan wanita lain. Kalau emang mau, nanti Nitya akan dikenalkan pada manajernya dan mereka bakal kerja dari satu klub ke klub lainnya. Joget-joget di depan para hidung belang sebagai penghibur. Tentu aja Nitya keberatan dengan hal tersebut. Dia punya anak dan ngerasa terhina jika harus begitu. Ada nama baik mertua yang perlu dijaga. Namun keadaan makin menjepit, butuh susu dan makan, butuh bayar hutang dan uang kontrakan. Bapak suaminya pun gak pernah ngebantuin lagi, apalagi Bikram gak tahu di mana berada, masih hidup atau enggak. Galau dan pergumulan jiwa terjadi yang pada akhirnya dia hubungin Su Umari dan menyetujui untuk ikut kerja joget-joget. Lumayan duitnya buat bertahan hidup sampai keadaan pulih dan suaminya pulang. Ntar kalau udah normal, dia bakal balik kerja konveksi rencananya. Umari pun mengenalkan pada manajer berusia 42 tahun bernama Chandan yang nampak senang yang ngeliat Nitya, usia 29 tapi masih seger. Akhir Juli 2021 diajak ke klub Aditya Dalan dan diajari menari serta goyang geol-geol pakai tiang besi. Anaknya dijagain sama si manajer dan dalam beberapa malam lumayan bisa ngikutin irama serta dapet duit walaupun jumlahnya belum banyak. Masih pemula, mesti latihan terus biar makin mahir dan gaji dinaikin. Pada 5 Agustus 2021, Nitya diajakin Umari dan Chandan ke klub lainnya bernama Kunal Bila dan ditawari pekerjaan yang agak berbeda. Bukan sekedar joget, namun mereka akan dilelang oleh beberapa pengusaha yang suka sama penampilan mereka dan wajib menemaninya ke dalam kamar hotel. Nitya sempat kaget dan menangis, namun Umari menghiburnya dengan mengatakan yang beginian tuh duitnya lebih banyak. Kamu perlu bayar utang, beli susu dan bayar sewa rumah. Ikutin aja pelan-pelan. Lakukan semua demi anakmu, pasti bisa. Inilah yang kemudian dipelajari. Masih malu-malu tapi Nitya nggak punya pilihan. Supaya bisa beli beras buat makan, dia mau juga melakukan yang disuruh manajernya pada tanggal 6 Agustus. Dilelang, lalu melayani om-om yang menang lelang. Setelahnya sempat menolak dan baru mau lagi seminggu kemudian pada 14 Agustus 2021. Sebenarnya perjanjian dari Chandan bahwa Nitya akan menerima Rp25.000 setiap kali ngelayanin tamu. Ini udah 2 kali, harusnya total Rp50.000 atau sekitar 9 jutaan rupiah. Namun cuma dikasih 20%-nya dan tiap ditagih sisanya selalu nanti-nanti terus. Gimana mau bayar utang dan memenuhi kebutuhan? Bahkan Umari juga ikutan maksa manajernya ya untuk membayar bagian Nitya, tapi si Chandan selalu banyak alasan. Akhirnya perempuan itu yang ngebagi sedikit uangnya pada Nitya. Gak enak juga kan sebab yang ngajakin dia. Bahkan setelahnya sama sekali, Nitya menolak buat ikutan lagi. Cukup 2 kali aja dilelang. Toh itu pun belum dibayar. Dia tahu kok manajernya dapat uang jauh lebih besar dari sekedar Rp50.000 atas penampilan Nitya doang. Tapi kenapa bagiannya nggak dikasih langsung? Udah hampir 2 mingguan loh. Kan dari para tamu juga mereka bayarnya pada cash malam itu. Kenapa ditahan-tahan jatahnya? Tapi tetap aja Chandan beralasan nanti akan dibayar dan disuruh tunggu terus tanpa kejelasan. Sampai pada Sabtu 28 Agustus 2021 pagi, Chandan bilang bakal bayar semua kekurangan komisi Nitya kemarin. Asalkan malam ini dia ikut lagi, biar sekalian dirapel aja.
Sempat mikir 2 kali dan bertanya pada Umari karena takut dibohongin lagi. Akhirnya mau juga wanita itu. Siangnya bahkan dia sempat minjem uang lagi sama rentenir untuk beli susu dan beras, serta berjanji akan melunasi semua keesokannya, hari Minggu. Minjemnya pun agak banyak karena mau bayar listrik serta sewa rumah. Malamnya, Nitya bersama 7 wanita lain mendatangi Janakpurland Hotel yang kala itu masih belum sepenuhnya beroperasi akibat lockdown. Mereka gunakan ballroom kecilnya. Joget dan lelang pun dilakukan di hadapan para lelaki tua. Nitya dapat tamu dan langsung melayani sesuai dengan perjanjian. Baik anaknya dan anak Umari dijagain sama sang manajer. Setelahnya sekitar jam 2 subuh, jadi udah masuk hari Minggu, saat mereka semua minta bayarannya, namun Chandan beralasan dia udah ngantuk. Lebih baik pada pulang aja dulu, ntar sore ngumpul di kafe Aditya Dalan dan akan dibagi sesuai perjanjian. Sore harinya mereka ke sana, tapi manajer itu nggak datang dengan alasan ada acara keluarga. Dia janji akan segera mentransfer uang mereka paling lambat jam 7 malam. Baik Umari dan Nitya mulai lemas, karena emang mereka kan butuh duit itu. Banyak tunggakan yang harus dibayar, banyak kebutuhan wajib dibeli. Bahkan Nitya juga akhirnya tahu bahwa masih banyak pembayaran temannya itu yang belum dilunasi oleh sang manajer. 6 lelang terakhir komisinya baru dikasih 40%, tapi dia nggak punya pilihan. Semoga aja malam ini beneran ditransfer seperti yang diomongkan. Namun kenyataannya lewat jam 7, jam 9 sampai tengah malam nggak ada kabar serta uang yang masuk. Beberapa kali Nitya mencoba nelpon handphone Chandan, malah dibentak. Gak sabar banget jadi orang, kerjaan gue banyak, bukan cuma kamu yang mau diurus. Awalnya Nitya jadi gak enak dan memilih diam. Tapi sampai menjelang subuh tetap gak ada tanda-tanda duit masuk. Dia mulai kirim pesan dengan kata-kata kasar serta hinaan. Habis ditelepon udah gak diangkat. Sementara dalam beberapa jam lagi para penagih hutang bakalan muncul di depan rumahnya. Atau bisa aja dia diusir dari sana karena udah 3 bulanan gak bayar sewa. Masih DP doang. Dan bener, duit gak masuk sampai Senin siang. Chandan gak mau angkat telepon dan kembali Nitya jadi objek makian para penagih hutang. Ini yang bikin dia menghubungi Umari, ngajak mendatangi rumah manajernya buat nagih. Karena kalau pasif nunggu nggak bakal ditransfer itu duit. Lagian sejak kapan sih dia pernah transfer? Yang kemarin dikasih bayaran dikit kan secara tunai. Beberapa kali janji mau transfer sisa komisi nggak pernah kesampaian. Namun Umari pun segan ya, sebab meski tahu rumah Chandan, tapi mereka selalu dilarang datang. Ada orang tua, anak, serta istrinya. Jadi mending kita tunggu niat baiknya 1 hari lagi. Kalau sampai Selasa siang nggak ditransfer juga atau nggak ngajak ketemu buat bayar, ya baru kita datengin katanya. Dan sesuai perkiraan, nggak ada transferan, nggak ada ajakan buat ketemu. Sempat yang angkat telepon saat dihubungi Umari, namun malah ngebentak. Seperti biasa, nakut-nakutin dan mengintimidasi para perempuan itu. Makanya setelah menitipkan anaknya pada tetangga, baik Nitya, Umari, dan 1 teman lainnya yang bernama Kranti Mahato mendatangi kediaman Chandan di daerah Ramanan Chowk pada Selasa 31 Agustus 2021 jam 10 malam. Lelaki itu kaget dan langsung marah. Dia sempat menyuruh duduk dan ngobrol di teras depan. Kali ini alasannya belum narik uang, gak punya cash, internet bankingnya lagi bermasalah. Mending pada pulang aja, besok akan ditransfer. Tapi mereka udah gak percaya lagi. Tarik uang sekarang kan bisa, toh ATM ada kok di supermarket depan situ, apa susahnya? Saat Chandan beralasan kartu ATM-nya nggak ada karena tertelan oleh mesin, baru semuanya pada ngamuk. Terlalu dibuat-buat, ngarang banget. Apa nggak mikir ya, orang punya kebutuhan dan pekerjaan yang sudah dilakukan itu kan sangat kotor serta dosa. Tapi masih juga rezeki orang ditahan-tahan. Saat itu Kranti marah, lalu meludahi wajah Chandan. Ini bikin lelaki tersebut ngamuk dan mulai memukul Kranti. Dengan cekatan, Umari dan Nitya membela dengan ngambil pot bunga serta batu, lalu menghantamkannya pada kepala Chandan. Dia mulai kelimpungan. Kranti ngambil selang air lalu melilitkan pada leher si manajer. Batu bata yang diambil Umari kembali mengenai kepala Chandan bertubi-tubi hingga istrinya muncul dan berteriak. Segera dilarikan ke rumah sakit Mitila serta mendapat perawatan ekstra. Namun sayang nyawanya tidak terselamatkan hingga Chandan menghembuskan nafas terakhir 7 jam kemudian akibat luka parah pada bagian kepalanya. Tentunya pengeroyokan ini membuat Nitya, Umari, dan Kranti mesti berhadapan dengan pihak berwajib.
Ada rasa malu juga saat diharuskan bercerita mengenai motif ketiganya melakukan perbuatan ini. Sampai kemudian sang pengacara yang bernama Anju Pariar yang menjadi juru bicara mereka mengungkapkan masalah pembayaran atas kerja, joget-joget dan melayani om-om. Baru semuanya terungkap. Bahkan Anju juga yang kemudian mencarikan pengasuh untuk menjagai sementara anak-anak para perempuan tersebut. Keluarga si manajer, baik istri dan orang tuanya mengaku nggak tahu menau mengenai pekerjaan Chandan sebenarnya. Justru sempat heran saat dibilang sebagai ketua klub begituan. Selama ini taunya hanya sebagai manajer penyanyi dan band cafe, makanya nggak percaya sama keterangan dari 3 pelaku. Sampai kemudian pengacara Anju berhasil menghadirkan 11 wanita lain bersama 3 lelaki hidung belang untuk menguatkan keterangan Nitya CS. Baru deh keluarga Chandan nangis karena nggak menyangka. Bahkan saat kepolisian mengeluarkan transkrip percakapan via SMS dan chat lelaki itu bersama para klien dan cewek-ceweknya, terlihat jelas Chandan mengambil keuntungan yang besar. Perjanjiannya adalah pembagian 50-50% dari pembayaran tamu. Tapi kenyataannya malah dia ngambil 70-85% dengan berbagai alasan. Itu pun ngasih uangnya sengaja dilama-lamain. Padahal para tamu nggak ada yang ngutang, bayar di tempat, COD. Emang si Chandan aja yang kerakusan. Belakangan juga diketahui pernah ya seorang gadis muda datang ke rumahnya buat nagih komisi, malah dilukai dengan pisau oleh manajer tersebut. Makanya setelah itu, kalau ada yang datang ke tempatnya udah takut duluan, dan cuma bisa sabar menunggu. Nitya sangat sedia dengan kejadian ini. Dia menyesal karena sekarang bakal berpisah dengan anaknya. Bahkan ayah mertuanya sampai nangis, bukan karena menantunya masuk penjara, namun karena hal yang menjadi motif Nitya melakukan ini. Suaminya nggak pulang-pulang, ekonomi menjepit, hutang menumpuk, perut perlu makan. Habis mertuanya juga mau bantu, tabungannya nggak banyak lagi. Udah sakit-sakitan pula, terpaksa ambil jalan masing-masing untuk bertahan hidup. Sekarang cucunya dia yang jaga sambil terus berharap Bikram bisa cepat kembali. Sampai pada hasil keputusannya per hari Kamis 10 Februari 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Madhes memutuskan bahwa Nitya Virat, Umari Jiabul, serta Kranti Mahato bersalah dengan sengaja menyerang manajer mereka dengan tuntutan tingkat 2 atas pembelaan diri. Ketiga wanita tersebut menerima hukuman masing-masing 15 tahun penjara. Ini jauh lebih ringan ya dari tuntutan jaksa yang meminta mereka dihukum seumur hidup. Namun nampaknya hakim masih berbelas kasihan sebab tahu motif mereka melakukannya karena dibohongin. Bahkan ketiga perempuan itu boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun kurungan. Meskipun pihak keluarga Chandan sempat marah dan melakukan banding namun ditolak, bahkan diomelin sama hakim. Masa suami kamu kerjanya nggak bener gitu bisa nggak ketahuan selama ini? Makan duit haram kok bangga, sosokan banding. Kalau komunikasi baik harusnya tahu bahwa Chandan itu udah menjahati banyak wanita, harusnya peka, itu kata hakim. Kasus ini berhenti sampai di sini aja ya, tapi pasti ntar banyak yang nanya. Terus anak-anak mereka siapa yang ngurus bang? Bikramnya udah balik atau belum bang? Seperti yang saya bilang tadi, anaknya Nitya diurus oleh ayah mertuanya, sementara anak Kumari diurus oleh adiknya. Sampai saat video ini saya upload, Bikram Kumarai masih belum pulang dan tidak memberi kabar pada keluarga. Bagaimana menurut kamu? Apakah cocok Nitya, Umari, dan Kranti bisa bebas dalam 10 tahun aja setelah menghabisi 1 nyawa? Dan menurut kalian, kemana perginya si Bikram? Kamu komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.